Bagian klikernya unik banget ya. Biasa kan piringnya bulat. Ini plate-nya di segitiga seperti ini ya. Oke guys, balik lagi di channel Mancing Edi ya. Kali ini gue bikin videonya di indoor ya, kan kemarin kebanyakan di outdoor. Karena di indoor gue akan ngebahas si ini nih, reel terbaru dari Ryobi. Kan nggak mungkin gue ngebahasnya di outdoor nih, nggak enak ngeliatnya ya. Karena kan kalau kita ngebahas reel yang baru-baru dari Ryobi, pasti akan ada bagian yang bagian-bagian atau hal-hal penting yang akan gue bongkar sedikit ya, supaya sobat-sobat angler nggak penasaran pas nonton videonya dari Mancing Edi. Oke, di sini adalah Ryobi Sinus LT yang ukuran 1000 HP. Jadi kenapa sih di semua kotak reel itu ada embel-embel HP? Jadi HP itu cluenya bahwa reel tersebut sudah power handle. Ini masih banyak dipertanyakan oleh sobat-sobat angler. Waktu gua ngeposting salah satu reel, sudah ada tulisan HP, masih ditanya itu power handle belum ya. Jadi gua kasih info sedikit, HP itu jadi cluenya itu dia sudah power handle di reelnya. Ingat ya, banyak yang belum tahu, jadi gua kasih tahu di video ini ya. Jadi di sini Sinus LT ukuran 1000 dan ukuran 4000 ya. Di tangan gue ini ada 2 biji, tapi gue mau ngebahas yang ukuran 1000 aja lah, ukuran yang sering dicari oleh sobat-sobat angler. Mau reel-reel yang kecil-kecil ya, solusinya ada di sini mungkin ya. Oke, kalau kita lihat di Ryobi Sinus ini ya, yang Sinus LT 1000 HP ini, kalau spek-speknya ada di sini ya. Ntar gue zoom dulu sedikit, nanti habis itu gue bacain ya. Oke, sudah jelas. Nah, jadi untuk Sinus LT 1000 HP ini ada 6+1 ball bearing ya. Terus sudah instant anti-reverse, CNC screw in power handle ya. Terus ada apa lagi nih? Beratnya ya, berat dari reel nih yang sering bertanyakan juga. Berat dari reel ini ada di 215 gram. 215 gram berarti nggak terlalu berat banget, enteng lah ini. Terus untuk maksimum drag dari Sinus LT 1000 HP ini ada di ukuran 5 kilo. Nah, jadi kalau sobat-sobat angler yang cari reel buat ikan kisaran 2 sampai 3 kilo, salah satu reel yang oke buat dipakai ada di Sinus ya. Sinus LT karena ukuran 1000 dia sampai 5 kilo ya, ini oke banget ya. Terus kalau kita baca-baca lagi dari speknya ya yang ada di sini, gua kasih lihat lagi ya. Oke, gua bacain dulu. Untuk ukuran 1000 yang gue pegang nih ya, gear rasionya itu ada di 5,3:1 ya kan. Terus maksimum dragnya udah tadi 5 kilo, beratnya 215 gram, ball bearing ada di 6+1. Kalau untuk line capacity yang bisa dilihat di video, itu boleh diikutin boleh enggak, kan kebanyakan orang kalau memang buat mancing-mancing di kolaman memang lebih memakai senar ya dibandingkan PE. Jadi kalau sobat-sobat angler yang membutuhkan reel ini untuk main-main UL, cocoknya apa namanya dibilangnya, dipakainya di laut, udah pasti kita akan memilih PE. Oke. Nah, daripada makin penasaran, langsung aja kita buka ya. Kita buka reelnya dari kotaknya nih, supaya sobat-sobat angler tidak penasaran tentunya. Oke, di sini kotaknya. Kita taruh sini aja lah ya kotaknya ya. Oke nih ya guys ya. Jadi ini adalah penampakan dari Sinus LT ukuran 1000 ya. Bisa lihat di sini dari warna, dari desainnya keren banget ya. Warna ini abu-abu metalik ya, abu-abu tua metalik lebih tepatnya. Keren. Di sini bisa lihat ya. Terus handle dia sudah screw in power handle ya. Ini power handle. Nah, terus yang masih nanya juga apakah power handle itu atau handle-nya itu bisa diposisikan atau dipasangkan di body reel di sebelah kiri atau di sebelah kanan, dan jawabannya adalah bisa ya sobat-sobat angler. Jadi maupun yang power handle atau non power handle bisa kita pasang sesuai selera atau sesuai tangan yang kita pakai ya.
Ini sebelah kiri ya, untuk tangan sebelah kiri, dan akan gue lepas lagi dan akan gue pasangkan untuk di tangan sebelah kanan ya, handle-nya ya. Nih, karena masih baru banget, kita masangnya rada susah. Nah tuh ya, jadi yang buat yang make reelnya, yang muter di sebelah kanan, bisa dilihat bisa dipasang di handle sebelah kanan dan di sebelah kiri pokoknya ya. Udah, gak usah gue pindahin lagi, gue langsung pasang aja di sebelah kanan. Nah terus untuk putaran ya, akan kita cek nih putaran dari Synos LT 1000 HP ini ya. Kalau untuk putaran dia enak banget ini ya, untuk putaran dia smooth tuh ya. Oh enak banget ya tuh, untuk putarannya oke banget. Terus material dari Synos LT ini dia masih grafit ya, belum metal tentunya ya, sobat-sobat angler ya, dia belum metal. Terus bagian rotor ya, kita tes dulu, apa kita cek dulu material dari rotornya ini. Oke. Nah, kalau untuk material dari rotor tetap juga dia masih grafit ya, karena pas kita jepit dia masih bisa main seperti ini. Oke. Terus yang kerennya lagi, belnya ya, belnya ini dia tebel banget nih sobat-sobat angler nih. Kalau bisa lihat di sini ya dengan jelas nih ya, dia tebel banget tuh, tebel juga padat, bukan tebel yang kopong tidak berisi, dia padat banget, bagus. Terus untuk kita lihat buka tutupnya nih, nah untuk buka tutupnya dia enak banget tuh, kenceng ya, putar baliknya ya tuh ya, nggak gua hentak seperti ini ya, jadi gua senggol doang dia ada ngehentaknya kenceng tuh oke. Bisa dilihat ya di kamera yang sini ya tuh, oke. Nah terus kita akan mau lihat bagian dari drag knob-nya ya, drag knob si Synos ini apakah sudah memakai seal apa enggak nih ya. Kita buka dulu. Oke, nah jadi sobat-sobat angler, keuntungan kalau kita beli si Synos LT ukuran 1000 HP ya, dia sudah memiliki karet seal di bagian drag knob-nya nih. Kalau mau lihat di kamera di sini ya, tuh ya, di sini adalah bagian dari seal-nya nih ya sobat-sobat angler ya. Ini bagian seal-nya dari Ryobi Synos LT 1000 HP ya. Jadi mau pakai di freshwater, saltwater nggak masalah. Untuk si Ryobi Synos LT 1000 HP, kalau sobat-sobat angler beli reel ini untuk mancing kolaman aja, oke banget ya. Terus yang uniknya lagi nih sobat-sobat angler ya, bagian atau desain dari clickernya dia ini. Ntar ya, aku fokusin dulu di sini. Oke, bisa dilihat ya di sini ya, cukup jelas ya. Bagian clickernya unik banget ya. Biasa kan piringan bulat, ini plate-nya dia segitiga seperti ini ya. Ini keren banget. Terus gua belum sempat juga untuk bunyiin dari clickernya nih ya. Coba kita tes dulu bunyinya. Langsung ke mic gua aja di sebelah sini ya. Ya kalau untuk clicker dia nggak nyaring ya, jadi suaranya lebih mendem gitu ya. Nggak masalah lah ya kalau untuk bunyi dari clickernya. Terus gua cabut dulu spoolnya. Kita lihat di bagian dalam spool ya. Di bagian dalam spool belum terdapat bearing ya, belum terdapat bearing. Nah jadi tadi clickernya itu rada mendem karena yang gear di dalam sininya dia plastik ya. Harusnya kalau dia pakai yang bahannya seng ya, bikinnya itu otomatis dia akan lebih nyaring ya. 100% dia akan nyaring dibandingkan kita memakai plastik seperti ini ya. Kalau bunyi mah opsional aja ya kalau bunyi lah ya. Terus kita mau lihat di bagian washer dari Synos LT 1000 HP nih, apakah dia sudah memakai carbon tag atau belum. Oke, dia sudah memakai carbon tag ya, satu bulatan seperti ini. Bisa dilihat di sini ya. Ya dia memakai satu bulatan carbon tag seperti ini ya, tuh. Jadi pakai satu aja. Kalau di ukuran lain pasti berbeda, nggak mungkin dia pakai satu carbon tag aja washernya ya. Oke, bagian washer kita
pasang kembali ke spoolnya. Oke, sudah terpasang. Dan kalau untuk melihat lebih jelas desain dari spoolnya dia seperti ini ya sobat-sobat angler ya. Ntar gue fokusin dulu ya. Ya, ini desainnya dia seperti ini, cekung banget keluar bibirnya ini ya. Oke. Tapi kalau sobat-sobat angler yang udah pernah pakai spool yang model seperti ini, boleh komen di bawah apakah enak untuk kita bermain casting apa enggak ya. Spoolnya yang model begini, bibir atasnya nih ya. Tuh, bisa lihat ya. Apakah dia lebih enak untuk dipakai casting apa enggak? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nah, terus apa lagi nih yang mau kita buka nih? Seperti biasa akan kita buka di bagian line rollernya. Ini yang sering ditanyakan oleh sobat-sobat angler, apakah line rollernya sudah ada bearing apa belum? Ya, kalau gue sendiri sih udah bisa nebak, udah pasti ada bearingnya ya. Gue sih pede jawabnya ya, harusnya udah ada. Oke, nah kan bener kan. Tuh. Nah, di sini sobat-sobat angler ya, kalau bisa lihat, ya turun sedikit kameranya ya. Ini adalah bagian dari line roller ya si Shine LT ya. Untuk bearingnya coba gue keluarin dulu sebentar ya. Nih ya. Jadi ada bearingnya di sini. Ya, tuh. Dia udah bagus ya. Bearingnya juga dia sudah full tercover ya, tutup ya, yang ada sealnya dibilangnya ya. Udah oke banget, jadi nggak usah khawatir akan korosi ya. Tapi kalau nggak diurus juga atau tidak dirawat reelnya, otomatis akan korosi juga. Cuma kan yang ada sealnya itu dia lebih mencegah aja ya. Tapi ingat, balik lagi, maintenance untuk untuk reelnya itu sangatlah penting ya. Oke, kita pasang lagi. Oke, habis itu akan kita cek dulu bagian rollernya apakah jalan apa enggak. Sudah jalan ya, tidak macet. Kita kencangkan lagi sedikit, dan habis itu kita pasang kembali si spoolnya ya. Dengan desain yang seperti ini mengingatkan kita ngelihat kayak Ryobi Zeus ya, model tutup knobnya seperti ini ya, Zeus yang HPX ya, modelnya hampir sama seperti itu. Nah, terus untuk sobat-sobat angler pasti penasaran sama lihat pernya ya. Coba kita intip dulu bentuk pernya seperti apa ya. Ini yang sobat-sobat angler juga sering tanya nih biasanya, Gan, ini model pernya apalah ya, sebutannya itu apalah, gue lupa lah pokoknya ya. Nanti tinggal sobat-sobat angler lihat di videonya Mancing ID aja nih tentang si Ryobi Shine LT ini. Pernya bentuknya apa nih? Pernya dibentuknya seperti ini nih sobat-sobat angler ya. Bisa lihat ya, untuk pernya seperti ini yang ada kaitnya ya. Jadi ini harus pelan-pelan kita pasangnya karena pernya dia muncul ke atas. Oke. Oke, untuk per udah kita kasih lihat ya, mulai dari washer, terus line roller, per dari rotor juga udah kita kasih lihat bahwa si Ryobi Shine ini bisa jadi salah satu alternatif untuk sobat-sobat angler ingin beli reel yang kualitas oke, harganya bersahabat, ya bisa pilih si Ryobi Shine LT 1000 HP ini ya. Terus kalau sobat-sobat angler tanya atau masukan dari gue sedikit, kalau kita bandingkan dengan reel UL ya, reel UL seperti temen-temennya Ryobi, kayak Ryobi Ultralight atau Ryobi Ultra Power, memang sekilas Ryobi Shine ini untuk size agak besar sedikit dibandingkan si Ultra Power atau si
ultralight ya. Bisa lihat di sini ya. Di sini untuk bodi agak besar. Gua ada kasih ini nih, kasih lihat ukurannya aja ya. Ya ini kebetulan ada si ultralight dan si Synos ya. Kalau sobat-sobat angler bisa lihat, untuk ukurannya memang setengahnya lebih besar ya dibandingkan si Ryobi ultralight ini ya. Tuh. Untuk bodi dia lebih bongsor ya untuk di ukuran 1000 si Synos ini ya. Tapi itu balik lagi selera sobat angler. Kalau memang sobat-sobat angler mau punya reel yang serbaguna yang oke, ya bisa langsung pilih ke Synos dan tidak mempermasalahkan ukuran dari reel tersebut. Kalau gue suka reel yang kecil-kecil mungil ya bisa pilih seperti ultralight atau si ultra power. Kalau tidak mementingkan soal ukuran bisa langsung pilih ke Synos LT, yang dimana Synos LT ini udah enak banget untuk kita main di kolaman atau di saltwater ya. Dan joran ya, kalau joran yang dipakai di Synos LT 1000 HP ini ya, yang dimana kita lihat bodinya sangat bongsor, ini langsung aja gua kasih saran ke joran-joran yang ukurannya itu PS1/3 aja udah cukup untuk dipakai atau untuk dipasangkan ke reel Synos LT 1000 HP ini. Nah, kalau untuk mancing kolam ya tadi oke. Kalau kita untuk mancing di saltwater, untuk kita mancing-mancing deket-deket ya, naik kapal deket-deket yang jaraknya dari jaraknya dari pantai ke tengah, air dalamnya 40-50 meter, pakai PS1/3 untuk jorannya, dan memakai benang PE di ukuran 1,5 atau 2, ini udah cukup banget ya. Ini udah cukup banget untuk kita pasangkan ke reel Synos LT 1000 HP ini. Oke, jadi segitu aja ya masukan atau review dari Ryobi Synos LT 1000 HP ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Kalau yang baru bergabung jangan lupa juga untuk komen, like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian ya, untuk mendapatkan video-video terbaru dari Mancing ID dengan cara hidupkan tombol notifikasinya. Oke, jadi segitu aja. See you next time and bye-bye.